menurut saya skala prioritas dan juga manajemen waktu ya. Jadi Oke. mungkin farmasi tentunya mungkin nanti istilahnya ada banyak yang bilang, "Oh kok yang digembur-gemburkan atau digaungkan hanya akademik saja." Iya iya, Sebenarnya Pak. sebenarnya tidak tidak seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat kembali di podcast Anywhere with You bersama kami. Dan pastinya sekarang kita kedatangan tamu yang spesial nih teman-teman. Tapi rasanya belum enak ya dan nyaman gitu ya kalau belum perkenalan terlebih dahulu. Nah sebelumnya saya Ibtisam Ulimazada dari sekolah tercinta ini, Akademi Farmasi Surabaya. Nah untuk di samping saya ini siapa ya? Sepertinya kenal namun belum akrab nih. Nah, boleh banget nih untuk perkenalan terlebih dahulu. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Boleh ya. Bapak ya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu untuk bisa kita kenal lebih dekat. Oke, baik, terima kasih Kak Zada ya. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya M. Ahni Ferry Fernanda, saya di Akademi Farmasi Surabaya, saat ini diamanai sebagai Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, selain itu juga, saya juga menjadi dosen pengajar utamanya di bidang ilmu kimia farmasi. Oke. Oke, Jadi itu ya teman-teman mhm, ya, kita bisa menyapa akrab Pak Hani ya Pak oke ya. Pak Oke Hani, Pak ya. Hani. Tapi rasanya memang terlihat sangat muda ya Pak Wadir ini ya. Iya, alhamdulillah masih 23 tahun Oh ya. masih 23 tahun teman-teman boleh lah. Tapi sudah berkeluarga Pak ya? Sudah sudah Oh sudah sudah. sudah, jadi mohon maaf teman-teman gak ada stok aja. Tapi mungkin nanti ya di belakang. Nah, pastinya kalau udah berbicara di season ini ya, yaitu Mhm. mengenai temanya dekat belum tentu akrab. Nah, pasti filosofinya di sini kita udah deket nih, tapi kita belum akrab karena kita belum tahu apa sih yang ada dalam diri beliau. Nah, karena tadi sudah menyambung beliau di sini diamanahi sebagai Wakil Direktur 1 Akademi Farmasi Surabaya. Nah, gimana nih Pak, pertama kali kesan Bapak melihat Akademi Farmasi Surabaya hingga Akfar saat ini? Oke, baik, terima kasih, Kak Zada. Jadi, eee, kalau dilihat dari awal dulu saya masuk di Akademi Farmasi Surabaya itu tahun 2013 Oke, ya. ya. Jadi waktu itu, Akfar masih, nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang sudah Oke. punya 4 gedung dan juga ada satu blok gedung untuk laboratorium terpadu. Kalau dulu cuman, eee, 1 gedung untuk kantor dan beberapa gedung untuk kelas ya. Jadi, eee perkembangan Akbar sekarang saya rasa sangat sangat pesat sekali, Oke. dari segi mahasiswa, dari Ya. segi gedung dan juga, fasilitas juga saya rasa sudah banyak berkembang dibandingkan dengan saya waktu pertama kali dulu di tahun 2013. Ya kalau bisa dilihat kita sudah umurnya hampir 12 ya. Iya. Jadi sejak 2010 sampai sekarang 2022 sekitar ya 12 tahun. Jadi saya rasa sangat, bagus sekali perkembangannya. Mungkin itu sih, ya. Oke, ya. Jadi berarti mulai dari gedung ini belum dibangun atau masih, lantai 1 itu Mhm. udah tahu ya Bapak ya perkembangan dari Akademi Farmasi Surabaya ini? Ya alhamdulillah saya kalau bisa dibilang termasuk yang awal ya, Oke, ya. kalau dilihat 2010 saya masuk 2013 ya awal-awal Akfar masih, waktu awal dulu mungkin, sempet Akfar di tahun 2010 itu kelasnya masih ada di SMK Kapasari kalau, Zada tahu. Jadi baru pindah di sini kalau nggak salah 2011 ya, 2011, 2012 lah. Itu baru pindah ke sini, saya masuk itu ya di kalau misalkan kalian ke Akpar, ke, bangunan Akpar sekarang yang sekarang jadi laboratorium terpadu itu dulu masih semak belukar ya. Jadi Oh, belum oke, ada ya. belum ada bangunan, tapi sekarang sudah menjadi satu bangunan yang wah megah ya. Jadi kalau kalian nanti berkunjung ke Akbar, bisa main-main ke sini, kita sudah punya lab terpadu yang itu luar biasa, fasilitasnya juga oke sih, Oke. gitu. Ya, berarti, kalau boleh dijelaskan fasilitas apa saja sih Pak yang ada di Akademi Farmasi Surabaya ini hingga Mhm, sampai saat ini? ya jadi kalau secara fasilitas kita punya laboratorium, ada Oke. laboratorium kimia, ada mikrobiologi, ada laboratorium farmasetika, ada laboratorium farmasi komunitas, ada farmasetika, steril Iya. juga. Jadi laboratorium ada, terus kemudian kita punya perpustakaan, kita punya, gazebo, kita punya fasilitas masjid, terus
beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan mahasiswa, misalkan ruang Ormawa itu juga kita Iya. ada di, dan masih banyak yang lain saya rasa nanti. Oke, jadi pengen lebih kenal juga harus ke Akfar juga ya Pak Ya, ya? nanti kalau kalian pengen tahu Akbar itu gimana sih, nanti bisa datang langsung ke Akbar, bisa lihat Oke, kondisinya secara iya. langsung. Karena tadi juga sudah diceritakan bahwasannya bagaimana perkembangan Akfar yang dahulu hingga sampai saat ini Pak ya, yang Hmm. berkembang pesat, ya alhamdulillah seperti itu. Namun bisa nggak sih Pak ceritakan suka duka dari pembangunan yang awal hingga sampai saat ini yang sudah berkembang alhamdulillah lebih baik? Iya, kalau suka dukanya mungkin dulu kita masih istilahnya kampus yang bisa dibilang kampus kecil ya, tapi kita Oke, di Surabaya, utamanya di Surabaya masih menjadi satu-satunya kampus D3 Farmasi, Akademi Farmasi Surabaya ini masih menjadi yang satu-satunya. Jadi waktu itu kita masih kecil, tapi saya rasa sekarang dengan perkembangannya jumlah mahasiswa yang juga banyak waktu itu ya, suka dukanya ya kalau saya rasa saya pribadi sih banyak sukanya ya, oke, dukanya mungkin kalau waktu itu, kalau zaman dulu itu semuanya dikerjakan sendiri, apa-apa oke, sendiri, jadi iya iya. dosen terjun langsung. Nah, sekarang kita sudah punya banyak tim, banyak teknik, kita sudah membagi proporsi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi itu sih kalau dulu dukanya saya rasa nggak ada sih, banyak Oh, senengnya oke sih. banyak senangnya ya, Pak ya. Iya, Jadi kalau udah banyak senangnya kita kerja juga enak gitu, iya Pak ya. betul. Oke, karena sudah tadi ada orientasi dari Akademi Farmasi Surabaya Hmm, sendiri, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Apa sih, Pak, yang sudah dikembangkan atau inovasi yang sudah dikembangkan oleh Bapak sendiri di hmm, Akademi hmm. Farmasi Surabaya sehingga memberikan dampak baik bagi kami? Oke, baik. Jadi, sejak saya diamani sebagai Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ya, yang sebelumnya mungkin, bidang akademik dan kemahasiswaan itu terpisah ya oke sebelumnya. ya. Jadi, saya diamanai untuk menggabungkan itu. Saya, punya, suatu konsep ya, yang namanya, eee, semacam kurikulum yang nanti bisa menggabungkan antara kurikulum akademik dan kurikulum kemahasiswaan. Jadi Ya. artinya mahasiswa itu nanti lulus dari Akfar itu tidak hanya fokus atau tidak hanya pinter secara hard skill saja, pinter bidang farmasi saja. Tapi kita Hmm. di sini pengen mahasiswa juga bisa dan mampu mengembangkan dirinya, mengembangkan bakat-bakatnya. Contohnya sekarang Kak Zada punya bakat broadcasting ya, Oke kita ya. dukung itu. Mungkin nanti setelah ini contohnya ada teman-teman yang punya aktivitas non akademik, kita dukung, ada anggar, ada hoki dan yang lain sebagainya ya, itu kita akan dukung dan kembangkan. Selain itu juga saat ini mungkin teman-teman tahu juga ada yang namanya Merdeka Belajar ya, Iya. MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu juga sejalan dengan apa yang eh, kami konsepkan ya, terkait dengan aktivitas kemahasiswaan dan juga akademik harus sejalan, dan kegiatan-kegiatan pun saya rasa sekarang sudah mulai banyak, mulai aktif ya. Ormawa juga sudah mulai aktif, BEM, kemudian DPM dan yang lain sebagainya. Saya rasa itu. Jadi yang program yang utama yaitu kita ingin menyelaraskan antara akademik dan kemahasiswaan ya. Artinya hard skill, soft skill juga harus sinkron Oke, seperti itu. harus seimbang Pak ya. Jadi Harus bukan hanya seimbang. kita Heeh. mengacu pada oke lah akademik saja, karena Mm-mm. terkadang nih Pak ya kita mendengar farmasi oh belajar. Nah, Iya, seperti itu. heeh, Nah, heeh. bagaimana kita bisa menyeimbangkan juga. Nah, namun kalau kita berbicara masalah akademik dan non akademik Pak ya, Hmm. terkadang kan teman-teman juga perlu adanya motivasi gitu Pak ya. Aduh, kalau udah belajar ya udah belajar aja. Hmm. Takutnya nanti terbagi waktunya juga nggak bisa bagi waktu antara akademik dan non akademik. Gimana nih Pak untuk bisa menyalurkan minat bakat dari mahasiswa? Oke, jadi kalau kuncinya, kalau menurut saya itu kita bisa mengatur skala prioritas ya. Jadi Oke, kalau kalian sebagai seorang mahasiswa tentunya prioritas utamanya adalah belajar ya, ya belajar di kampus, menimba ilmu sesuai dengan jurusan yang kalian dapatkan. benar. Tapi nanti di luar sana ketika kalian lulus, hard skill kalian atau ilmu kalian itu mungkin tidak istilahnya digunakan, tapi akan sangat sesuai atau akan sangat terbantu kalau kalian juga punya soft skill, bisa ngomong, terus kemudian bisa bersosialisasi ya. Jadi harapan saya jadi nanti antara akademik dan non akademik ini bisa saling seimbang gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya gimana Pak cara memanagenya? Itu tadi skala prioritas. Iya, Kapan kita harus belajar, kapan kita harus membagi waktu untuk
bisa menyalurkan hobi kita Iya, gitu benar. kan. Nah, mana yang lebih urgent kalau misalkan harus ada atau harus mengerjakan tugas ya kerjakan, tapi kalau sudah selesai ya ayo silahkan berkembang ya, istilahnya berinovasi, terus kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Intinya kalau selagi itu bisa dikerjakan dengan cepat, silahkan dikerjakan, sisanya lanjutkan untuk kegiatan-kegiatan positif yang lain. Kalau menurut saya skala prioritas dan juga manajemen waktu ya. Jadi Oke. mungkin farmasi tentunya banyak tugas, banyak Iya, laporan ya. benar itu, Pak. Nah, itu mungkin jadi alasan ya, oh saya harus mengerjakan tugas. Tapi saya yakin teman-teman kayak Kak Zada dan mungkin teman-teman yang lain yang berprestasi baik non akademik ataupun akademik pasti punya cara untuk bisa mengatur waktunya itu. Jadi itu loh menurut saya skala prioritas dan juga manajemen waktu gitu. Oke ya, jadi teman-teman jangan pernah khawatir ya kalau nanti kita bisa mengikuti, Ormawa seperti itu Pak ya, Mhm, UKM dan yang lain-lain, bukan karena nanti kita mengikuti itu malah pelajaran jadi keteteran. Nah, mhm. bagaimana kita sendiri bisa me-manage waktu tersebut, karena nantinya hard skill kita tuh juga akan dipakai ketika bekerja Pak ya, Iya jadi betul bisa betul. bekerja dalam tim seperti itu atau Mhm, teamwork. Nah, teamwork, mhm. kita berbicara masalah juga dari akademik dan non akademik Pak ya. Dan bagaimana Bapak sendiri mengetahui karakter dari mahasiswa? Karena Mhm, memang kan 1, 2, 3 mahasiswa ada yang berbeda, ada yang mhm. memang minatnya di sini, bakatnya di sini, bagaimana itu, Pak? Ya, tentu saja tiap mahasiswa pasti punya karakter yang berbeda ya. Iya. Jadi ada mahasiswa yang sukanya hanya kuliah aja Nah, mungkin, atau iya. ada yang lebih suka untuk Iya, berkegiatan. Nah, bener. jadi, mungkin itu nanti akan kita petakan ya, kita fasilitasi. Kalau misalkan dia suka kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik ya, nanti dia bisa mengikuti UKM penelitian, UKM Oke, iya. penalaran. Kemudian kegiatan-kegiatan yang seperti PKM atau kegiatan-kegiatan penelitian dengan dosen ya, kolaborasi dengan penelitian dosen. Terus kemudian kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin akademiknya agak sedikit kurang ya, Kurang. kita kembangkan di kegiatan akademik. Misalkan ikut UKM eee, badminton, futsal, atau UKM-UKM yang lain yang itu Iya. sifatnya non akademik ya. Dan dua-duanya saya rasa bisa saling sinkron, bisa saling mendukung satu sama lain ya. Nah, kalau pertanyaan tadi gimana cara memetakan atau cara mengantisipasi itu ya, tentu saja kami di sini juga sudah ada namanya bagian administrasi kemahasiswaan dan pengembangan mahasiswa ya, pengembangan alumni. Nah, di situ, eee, mahasiswa yang memang butuh wadah untuk bisa berkembang, istilahnya punya ide atau punya gagasan, silahkan nanti disampaikan ke kami, akan kita coba fasilitasi apa yang mereka butuhkan akan kita fasilitasi. Intinya seperti itu kalau Berarti kita juga bisa menyediakan sarana, Pak, ya? iya, Oke. heeh, Karena memang di sana, di luar sana, Pak, ya, ataupun sebelum saya masuk ke akademi farmasi nih, Pak, mhm, pastinya mikir terlebih dahulu, "Duh, ini farmasi nih, pasti banyak praktikum, banyak mhm, tugas, laporan, dan yang lain-lain." Namun ketika saya masuk di sini, teman-teman, wah, ternyata benar-benar kita bisa nih untuk mhm manage waktu, mhm, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu ataupun skala prioritas tadi. Nah, iya, untuk Bapak sendiri, karena memang tadi kita sudah mengelilingi bahasa program kerja, Pak, ya, mhm, dari Bapak sendiri dan mahasiswa. Nah, apakah sudah berjalan maksimal, Pak, program kerja yang sudah dijalankan? iya. Kalau dibilang maksimal sih mungkin belum 100% ya, Iya, tapi oke. kita berupaya, utamanya di bidang akademik dan kemahasiswaan itu, akademik kita lancar, jadi tugas sederhananya gini, jadi akademik itu tugasnya mengantarkan mahasiswa dari nol ya, Iya artinya masuk ke Akpar, kita antarkan supaya nanti punya kompetensi sebagai seorang TTK gitu ya, itu iya akademik. Nah, sedangkan yang kemahasiswaan, selain dia dibekali dengan, skill, hard skill tadi, kita harus juga bekali mereka dengan soft skill. Nah, kalau bisa dibilang sukses atau belumnya, ya kita pengen menuju ke sana ya, program kerjanya apa ya, ada program kerja di kemahasiswaan, ada di bidang akademik, semuanya saya rasa sudah berjalan dengan maksimal, ya tinggal nanti, menurut saya turut serta dari mahasiswa ya oke, utamanya. iya. Saya rasa mahasiswa ini kan sebagai motor penggerak utama di kampus ya. Nah, jadi kita punya program sebagus apapun, tapi kalau mahasiswanya, tidak ikut peran serta di situ, mungkin akan kurang maksimal gitu. Jadi ayo, sama-sama jadi nanti kita sudah punya program baik di bidang akademik untuk mensukseskan kalian sampai lulus, sampai Iya, menjadi seorang TTK dan juga membekali kalian untuk
punya karakter sebagai seorang TTK yang unggul itu seperti apa, kita sudah punya koridornya, tinggal ayo sama-sama kita menuju ke sana gitu. Saya rasa Oke, seperti itu. oke ya Pak. Jadi memang tadi sudah ada takarannya sendiri Pak ya, bagaimana Iya. kita bisa memberikan tuntunan pada Mm-mm. mahasiswa ini loh yang sudah diajarkan seperti itu. Mm-mm. Namun Bapak, karena memang dari tadi kita juga sudah berbicara tentang non akademik dan akademik. Mm-mm. Nah, bagaimana juga metode pembelajaran di Akademi Farmasi Surabaya nih Pak, yang efektif dan menjadikan mahasiswa aktif? Ya, baik. Jadi metode pembelajaran yang kita terapkan istilahnya seimbang ya. Jadi akademik kita sudah punya kurikulum ya. Iya, Sedangkan yang non akademik ini sedang kita susun eh, istilahnya semacam kurikulum yang berbasis dengan aktivitas kemahasiswaan. oke. Nah, terus kalau tadi pertanyaannya Bagaimana metode bagaimana ya? metode pembelajaran yang kita terapkan. Jadi Iya, metode pembelajaran kalau yang sekarang di masa pandemi ini memang masih hybrid ya. Jadi ada yang offline, ada yang online, terus pemberian materinya pun kita sesuaikan dengan porsinya ya. Jadi yang offline pun kita sesuaikan dengan yang urgent dan pokok ya. Yang nanti tentu saja capaian pembelajarannya harus harus sesuai atau harus bisa mm, mencukupi, harus bisa memenuhi kompetensi lulusan. Jadi ada apa tadi, online, iya, offline, terus offline. kemudian yang kita gunakan di Akpar tentu saja pendekatan secara persuasif ya. Artinya kita mengajarkan, tidak hanya mengajarkan yang seperti oh yuk ini apa istilahnya, ini kerjakan, tapi saya rasa semua dosen juga memberikan contoh, juga memberikan tugas sesuai dengan porsinya ya. Dan utamanya adalah kita pengen semua itu berfokus ke mahasiswa, Iya, jadi oke. student center learning istilahnya. Jadi Oke. mahasiswa kalau bisa ya, nanti kalau kalian masuk ke Akpar itu jangan hanya nerima saja gitu ya. Iya, oke. Artinya jangan hanya nerimo yang pandum. Istilahnya itu dikasih dosennya tugas ini ya sudah dikerjakan. Tapi kalau bisa juga mengkritisi apakah benar ini. Jangan-jangan dosennya salah gitu Iya, kan oke, ya. iya. Jadi kita fokusnya ke tadi kalau segi metodenya bisa pakai hybrid learning tadi. Kalau fokusnya itu student center learning tadi. Jadi fokus ke mahasiswa ya. Jadi kita ingin mahasiswa juga aktif, tidak hanya sebagai eh, objek tapi juga jadi subjek. Jadi nanti Oke, iya. kami di sini di Akademi Farmasi Surabaya hanya sekedar memfasilitasi sebagai fasilitator ya, yang menentukan keberhasilan kalian ya kalian sendiri gitu kalau menurut saya. Iya, benar Bapak. Jadi teman-teman juga untuk sebagai mahasiswa ya, utamanya bagaimana kita juga dapat menyimpulkan secara baik dari dosen sendiri ketika mengajar. Bukan hanya kita menyimpulkan secara mentah, ya sudahlah ini pelajarannya kita kerjakan. Nah, seperti itu. Namun kita juga bisa mengkritisi dan bisa mengajak diskusi seperti itu Betul, Pak ya. betul, Sehingga betul. keaktifan kita juga terlihat dan nampak seperti itu. Iya. Karena memang kalau dari Bapak sendiri IPK itu tergantung dari nilai ulangan atau memang ada eh, dari nilai yang lainnya gitu Pak, atau keaktifan atau seperti apa? Ya, tentu saja kita di tim akademi atau di prodi kita sudah punya rubrik penilaian Oke, ya. Jadi iya. sudah ada semacam apa ya istilahnya itu panduan penilaian dari mahasiswa ini, dikasih mata kuliah ini itu nanti soal yang muncul apa, Iya, indikator supaya dia oh bisa mencapai capaian lulusan atau capaian pembelajaran itu seperti apa, itu sudah ada semua. Nah tapi selain itu juga kita punya penilaian-penilaian dari sisi aspek yang lain ya. oke, Ada iya. aspek yang namanya afektif, psikomotor juga. Kalau kognitif tentu saja dia tahu bisa belajar, tapi ada sisi afektif dan psikomotor yang mungkin itu dari pihak dosen melihat secara langsung gitu ya. Jadi penilaiannya meskipun mahasiswa ini lemah secara kognitif, tapi dia kalau punya afektif yang bagus bagus ya, kemudian sikap yang baik, psikomotor, tingkah laku yang baik, saya rasa juga penting itu untuk bisa memberikan penilaian ke mahasiswa. Jadi eh, gampangnya tidak hanya pinter saja, tapi kalian juga harus punya eh, sikap ya, Iya. attitude yang baik lah, istilahnya Oke. seperti itu. Bukan hanya karena aku udah pinter ya sudah ya Pak ya, kita Jadi gak usah mementingkan attitude, namun ternyata bahwasannya attitude itu nomor satu tetap iya. Pak ya. Nah Bapak, kalau kita sudah menginjak ke bagaimana sih hasil nantinya mahasiswa sudah menjalankan
dari akademik maupun non akademik sehingga nanti kita dapat menghasilkan yang terbaik. Nah, namun ketika kita berbicara sebaliknya nih Pak, ketika hasil dari mahasiswa sendiri itu kurang maksimal, ataukah akan ada peningkatan lagi maupun dari segi materi dan dosen seperti itu? Ya, kalau biasanya ada mahasiswa yang nilainya jelek gitu ya, Iya. misalkan ya. Jadi kalau saya pribadi, saya melihat mahasiswa itu sebenarnya nggak ada yang dalam tanda kutip bodoh Iya. ya. Yang ada itu mahasiswa yang nggak mau belajar mungkin. Oke. Jadi kalau kalian istilahnya susah untuk memahami, berarti mungkin kalian kurang mengulang mungkin ya. Jadi kalau istilahnya kita itu bisa karena biasa ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada nilai yang jelek, kita nanti akan ya, kalau secara administratif nanti ada remedial ya. Tapi secara bagaimana mahasiswa itu bisa memperbaiki diri, nanti kita akan lakukan semacam tindakan persuasif. Kenapa sih kamu kok seperti ini ya? Ada masalah apa? Siapa tahu dia sebenarnya bisa, tapi mungkin tidak didukung oleh kondisi yang sesuai gitu. Iya, oke. Misalkan ada masalah keluarga atau apa, ada banyak yang seperti itu. Jadi dia sebenarnya dari sisi akademiknya oke, tapi ada masalah pribadi, ada masalah apa itu nanti juga istilahnya menjadi salah satu pengaruh juga gitu ya. Jadi intinya saya rasa mahasiswa yang nilainya jelek itu atau yang kurang maksimal itu secara akademis atau secara administratif akan ada treatmentnya ya, Iya. kita akan ada remedial. Tapi kalau secara non akademiknya itu nanti akan kita cari tahu, kita telusur ya, kenapa ini, apa sebabnya. Jadi tidak hanya diselesaikan secara administrasi akademik, tapi Iya, kita oke. juga secara personal ya akan memanggil atau istilahnya akan membina mahasiswa-mahasiswa yang memang mungkin butuh binaan seperti itu. Oke Bapak, jadi kita bisa memahami ya bahwasannya bagaimana kita juga dapat meningkatkan bukan hanya dari sivitas maupun dosen yang ada di sini, namun bagaimana juga dari mahasiswa sendiri. Nah, saya juga pengen tahu nih Pak, tanggapan Bapak tentang pengakuan bahwasannya prestasi non akademik itu kalah glamor sama prestasi dari akademik. Bagaimana nih tanggapan Bapak sendiri? Ya, mungkin itu beberapa dosen atau mungkin beberapa sivitas melihat kalau prestasi akademik itu kelihatan lebih moncer gitu ya. Iya. Ya, kelihatan kalau apa namanya istilahnya, di mata orang itu kalau prestasi akademik pasti dia pintar Iya, pinter gitu kan. banget. Pintar banget gitu ya. Nah, tapi yang non akademik kelihatan kurang Iya. ya, kurang. Tapi Nah, sebenarnya kalau menurut saya akademik dan non akademik itu punya keunggulan sendiri-sendiri oke, gitu iya. ya. Jadi belum tentu yang pintar di akademik bisa apa istilahnya melaksanakan atau berprestasi secara non akademik Iya, gitu benar-benar. kan. Jadi saya kembali lagi, jadi setiap orang pasti punya spesialisasinya, punya karakter tersendiri, dan itu yang pengen nanti di Akbar ini kita kembangkan. Yang suka akademik ayo kita dukung, yang nggak suka akademik, non akademik juga kita dukung. Nah, kita akan istilahnya memberikan porsi yang sama ya. Jadi mungkin nanti istilahnya ada banyak yang bilang, oh kok yang digembur-gemburkan atau digaungkan hanya akademik saja. Iya Pak. Sebenarnya tidak seperti itu. Cuman memang kita belum ya tadi belum bisa menghargai ya, belum bisa memberikan apresiasi terhadap non akademik karena mungkin itu tadi banyak dari yang menilai itu belum tahu bagaimana non akademik itu juga nggak mudah untuk dihasilkan. Iya. Istilahnya tidak dengan mudah untuk bisa mendapatkan prestasi non akademik ya. Kalau menurut saya ya nanti mungkin kita akan, kalau dari kemahasiswaan ya, akan kita buat suatu kebijakan ya istilahnya, antara akademik dan non akademik itu prestasinya sama. Yang membedakan mungkin nanti levelnya ya. Jadi antara prestasi akademik dan non akademik. Misalkan sama-sama berprestasi, yang akademik levelnya hanya sebatas kabupaten kota misalkan. Iya, Tapi non akademik sudah sampai nasional. Ya tentu saja yang lebih unggul malah yang non akademik kan ya. Okay. Jadi itu yang persepsi yang harusnya kita ubah, dan insya Allah nanti doakan saja ya kita punya kebijakan yang memberikan apresiasi ya terhadap
prestasi baik akademik maupun non akademik. Jadi nggak usah khawatir, kok saya nggak bisa berprestasi akademik nanti saya dikira bodoh. Enggak, itu Iya, malah benar. malah menurut saya yang non akademik ini itu malah lebih sulit karena dia mengembangkan apa yang tidak diajarkan di Akademik kampus sendiri, kan ya. iya. Karena kalau kalian kuliah kan pasti akademik, terus yang non akademik kan porsinya lebih sedikit. Iya. Kalian bisa apa istilahnya berprestasi non akademik, berarti kalian hebat dong, nah gitu Iya, kan. oke, oke. Gitu. Tapi yang akademik juga sama-sama hebatnya. Iya. Makanya nanti coba kita sudah akan mendiskusikan ya. Jadi di Akademi Farmasi Surabaya akan coba didiskusikan ya terkait dengan reward atau istilahnya apresiasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik ya. Jadi Seperti tidak ada itu. perbedaan, Pak ya? Tidak ada perbedaan. Oke. Jadi semuanya sama ya. Jadi prestasi akademik maupun non akademik sama. Malah kalau bisa nanti yang Dua-duanya beda, nih, Pak ya? iya yang antara akademik dan non akademik sama-sama bersaing Iya, gitu ya. oke. Levelnya kalau bisa ya semakin meningkat. Jangan misalkan levelnya nasional ditingkatkan jadi Iya, internasional. kadang malah Levelnya ada yang lokal. pantang menyerah nih, Pak. Heeh. Maksudnya menyerah ya. Jadi kalau udah di non akademik, waduh saya kalah nih dengan yang akademik. Nah itu gimana nih Pak? Boleh nggak sih Kak dikasih motivasi seperti itu? Iya. Jadi kalau motivasi dari saya, mungkin kalau akademik kalian berprestasinya mentok sampai kuliah ya. Iya. Tapi kalau non akademik, kalau kalian punya keunggulan itu, kalian bisa kembangkan nanti di luar kuliah. Jadi malah sekarang saya sendiri ya pengen kalau punya anak gitu ya, nanti dia malah berprestasi di non akademik, misalkan jadi atlet Oke, ya. iya. Itu selain dia nanti punya kerja atau istilahnya punya kemampuan secara skillnya sebagai atlet, dia juga nanti bisa tetap berkuliah gitu ya. Oke. Jadi untuk memotivasi saya rasa intinya lakukan apa yang kalian suka aja. Jadi jangan urusi apa kata orang ya. Yang punya passion kalian, yang punya cita-cita kalian, ngapain ngurusi atau ngapain dengar kata orang gitu ya. Iya. Jadi kejar terus mimpi kalian. Jadi nggak usah dihiraukan. Nah, tinggal nanti tunjukkan sama yang mencibir kalian itu ketika kalian sudah berprestasi ya, tinggal tunjukkan ini loh prestasi saya gitu. Pasti dia akan gitu kan. Jadi tunjukkan dengan prestasi istilahnya Iya, ya. oke. Nggak usah difikirkan nanti saya diejek atau apa atau nggak ada prestasi, biarin aja. Di luar sana banyak yang memberikan apresiasi ke kalian. Iya, gitu. kadang kan pesimis terlebih dahulu nih Pak. Ya aduh nanti gimana nih kalau udah dibilang sudah non akademik terus levelnya masih kecil, padahal suatu atau semua prestasi yang sudah kita gapai itu adalah proses dari kita. Iya, Pak, proses ya. dari kalian sendiri. Jadi terus aja maju. Kalian mau fokus di mana, tunjukkan. Jadi tadi yang saya bilang, kita istilahnya apa ya, membuktikan dengan prestasi gitu ya. Kata-kata yang negatif itu kita buktikan dengan prestasi kita. Gitu. Oke, iya. Berbicara dengan prestasi nih Pak ya, mungkin teman-teman juga pada pengen tahu nih Pak, berapa sih Pak jumlah mahasiswa Akfar? Kalau sekarang mahasiswa aktifnya kurang lebih sekitar 770-an ya. Mahasiswa dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Jadi bisa dibilang ada peningkatan gitu Pak, atau meningkat atau memang tetap bertahan sampai di situ? Oke, jadi kalau secara jumlah kita sudah mulai agak menurun ya dibandingkan waktu 2016 itu 16-17 itu kita puncak-puncaknya karena memang regulasi mewajibkan untuk D3 ya, makanya banyak yang berbondong-bondong masuk ke Akfar. Ini sudah mulai stabil saya rasa, satu angkatan kurang lebih ada 230 mahasiswa ya, jadi saya rasa ini cukup stabil dan itu masih termasuk tinggi dibandingkan dengan kampus-kampus D3 farmasi yang lain ya di Indonesia tarafnya. Tapi kalau lulusan kita tahun kemarin itu hampir 473. Jadi hampir 500 orang lulusan tahun kemarin. Iya. Jadi saya rasa itu menjadi salah satu kampus dengan lulusan terbesar di Indonesia bukan. Oke. Kalau boleh tahu tadi kan ada penurunan nih Pak nih. Apa yang menjadi faktor penurunan dari mahasiswa baru maupun lulusan dari Akademi Farmasi Surabaya sendiri? Iya, kalau jumlah mahasiswa memang penurunan. Saya rasa semua kampus hampir sama ya, apalagi kondisi pandemi. Mungkin mereka para orang tua berpikir antara bertahan hidup ya, mungkin dengan menyekolahkan atau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi mungkin. Jadi itu yang membuat jumlah mahasiswanya turun. Tapi saya rasa dengan banyak kesempatan,
misalkan seperti KIP ya, kuliah kartu Indonesia Pintar, Iya. terus kemudian ada bantuan-bantuan dari pemerintah, itu menjadi porsi tersendiri yang bisa memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang atau calon mahasiswa yang ingin berkuliah gitu. Jadi saya rasa menurunnya ya karena keadaan pandemi ini, saya rasa. Mungkin semoga setelah pandemi ini Iya, oke. Bisa bisa paling tidak bertahan atau ada bertahan. peningkatan Iya, seperti betul. Pak ya. Oke. Jadi kalau udah berbicara masalah mahasiswa juga Pak ya, Mm-mm. berarti apa sih Pak yang Bapak inginkan dari lulusan Akademi Farmasi Surabaya ini? Ataukah ada kriteria tersendiri atau memang udah lulus PK bagus sudah selesai? Nah, Ya. atau bagaimana? Jadi kalau harapan dari kami di sini lulusannya nanti menjadi lulusan yang unggul dan berkarakter ya. Oke. Unggul dalam hal apa? Unggul minimal kalian punya kompetensi sebagai seorang TTK, lulus UKOM, bisa menjalankan tugas kalian sebagai seorang TTK dengan baik. Iya. Minimal itu ya. Unggul dalam hal secara kemampuan kompetensi lulusannya sebagai seorang TTK. Nah, berkarakternya seperti apa? Ini yang saya ingin tegaskan di sini, karena berkarakter di sini itu kita ingin lulusannya Akfar itu bukan lulusan yang biasa-biasa aja. Oke, Artinya iya. mungkin nanti seluruh Indonesia punya kompetensi yang sama seorang TTK gitu. Tapi bagaimana seorang TTK yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tempat kerja, Oke. bisa punya decision maker, bisa memutuskan ya, bisa mengambil keputusan yang benar, terus kemudian bisa diandalkan, bisa bekerja tim, bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Itu yang menjadi keinginan kami di sini. Iya. Dan di sini kita juga mengajarkan untuk itu. Selain itu juga kami ingin mahasiswanya juga tidak hanya stop sampai di D3, mungkin nanti bisa menjadi S1, ke apoteker mungkin bahkan. Jadi kemampuan itu, jadi soft skillnya itu yang kita kembangkan. Jadi kita ingin punya mahasiswa yang lulus dengan kategori unggul dan juga punya karakter yang spesial. Spesialnya apa ya? Bisa diandalkan lah di dunia kerja, itu nantinya seperti itu. Oke. Jadi tadi sudah bisa disimpulkan ya bahwasannya gimana untuk para mahasiswa baru maupun lulusan nanti bisa unggul dan berkarakter. Nah, mungkin Ya. bisa menjadi pengakhiran nih Pak, bagaimana juga pesan Bapak untuk kami dan apa sih impian Bapak sendiri sebagai Wadir 1 yang mungkin belum ataupun sudah tercapai di Akademi Farmasi Surabaya? Iya, oke, baik, terima kasih. Jadi pesan saya untuk mahasiswa untuk apa namanya, jadi motivasi ya Iya. untuk kalian ya. Intinya kalian pasti punya impian, punya cita-cita ya. Ya. Mungkin Akfar ini atau di D3 Farmasi ini menjadi pintu ya untuk menggapai cita-cita kalian. Oke. Jadi usahakan atau bekerja keraslah untuk impian itu ya, untuk mewujudkan mimpi kalian, dan kami di sini akan mencoba untuk membantu mewujudkan mimpi kalian. Oke. Jadi tidak ada mimpi yang tidak mungkin ya, pasti dengan kesungguhan saya yakin kalian bisa mewujudkannya gitu. Jadi intinya bekerja keraslah untuk mimpi-mimpi kalian gitu ya. Lalu kalau ditanya apa yang belum tercapai ya, yang belum tercapai di Akfar, saya pribadi ketika pertama kali masuk di sini saya pengen Akfar menjadi kampus yang unggul kan. Ya, tentu saja apa parameternya atau apa indikatornya, saya pengen Akfar nanti bisa mencapai akreditasi unggul ya. Kalau dulu akreditasinya A ya, nah sekarang unggul. Nah sekarang Akfar akreditasinya sudah B ya. Semoga saja nanti di tahun ini ada AIPT dan 2023 nanti ada akreditasi prodi, kita bisa mencapai akreditasi unggul ya. Jadi benar-benar merepresentasikan bahwa Akfar itu unggul dan berkarakter dengan akreditasi unggulnya gitu. Jadi itu yang harapan saya yang belum tercapai. Jadi semoga saja segera tercapai. Ya, amin. Gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian ya, dari harapan Bapak Hani sendiri sebagai Wadir 1 dari Akademi Farmasi Surabaya, bagaimana kita dapat aktif belajar maupun bagaimana kita dapat menaati aturan yang sudah ada di sini. Nah, juga pastinya semua itu akan menghasilkan untuk farmasi yang berkemajuan seperti itu Pak ya. Nah teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menemani kita pada podcast kali ini, dan terima kasih juga Bapak atas kehadirannya ini ya sama-sama di studio podcast kami. Pastinya perjalanan udah jauh Pak ya
dari lantai berapa tadi Pak Iya. ke sini? Jadi muter-muter dari Oh, muter-muter. gedung 1, 2, 3 ya, ternyata nemunya di gedung 4 Oke. ini ya. Oke, terima kasih telah bergabung dengan saya Iftisa Munimazada sebagai MC dari podcast Anywhere With You. Nah, teman-teman siap-siap ya. Siapa tahu kalian selanjutnya. Nah, terima kasih udah bergabung di Anywhere Podcast dengan saya Iftisa Munimazada dan Bapak Hani ya. selaku Madir 1 Akademi Farmasi Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.